kemudian 100 tahun lagi pun belum tentu Indonesia bisa main di Piala Dunia U20 ya. Jangan begitu, Pak. Masih kalah sama Vietnam, Pak. Di Asia aja itu. Di Tragis Asia aja. amat ngomongnya. 100 Memang tahun lagi begitu. belum tentu. Belum tentu bisa 100 tahun lagi pun Girang sebenarnya. hatiku. Ada yang bilang 200 tahun lagi pun belum bisa. Saya kurang separuh. Ini yang saya dengar 200, tapi saya kurang. Tambahi, Pak, kasih bonus sampai kiamat belum tentu, Pak. Iya. Jadi sekarang dibuang percuma, ya. Dibuang percuma dan banyak orang penggemar bola, Pak, biarpun dia muslim marah. Gitu, Pak Paul. Marah mereka. Jadi kita gunakan momentum itu. Nanti saya jelaskan pelan-pelan ya. Walaupun saya ringkaskan tapi pelan-pelan saya jelaskan. Jadi kita sekarang harus menggunakan YouTube untuk menjelaskan bagaimana banyaknya kerugian dan membuat persepak bolaan di Indonesia tidak maju karena ideologi kanku. Nah, betul tadi Pak Santi Amer mengatakan bahwa boleh juga dilihat di situ, tapi kalau dari sejarah ya, dari sejarah ideologi ya. Tapi mungkin saya ngomongnya begini. Presiden Indonesia welcome kok dengan Israel. Jokowi itu welcome dengan Israel. Kok kepala daerah bisa menolaknya sih? Nah, ini udah aneh nih, ya. Bahkan Bapak Jokowi sudah tahu bahwa Israel akan tampil udah sejak lama. Kok mendadak jadi ditolak? Nah, berarti ada apa-apanya nih ya. Tas, ya, penggemar bola udah nggak peduli lagi tuh yang katanya ini Soekarno atau bukan. Sehingga ada resiko besar. Selain Ganjar gagal jadi capres, Megawati pun tidak akan diteruskan memimpin PDIP. PDIP itu kan dari PDI sebelumnya. Ya. Nah, karena waktu itu era reformasi, Megawati punya visi, ya, dan meyakinkan generasi saya, makanya dia jadi ketua umum. Sekalipun dijegal oleh Suryadi, PDI. Ya, akhirnya jadi PDIP. Nah sekarang kelihatan Megawati sudah nggak punya visi lagi ke depan. Dia masih bawa-bawa Soekarno, bawa visi bapaknya yang anti Israel, udah nggak laku sekarang. Lanjut Pak Santi Amer. Gajah Selamat malam semuanya. Bagaimana suara saya terdengar? Dengar. Oh baik, terima kasih. Ya sebenarnya nggak enak juga ya Israel nggak tampil ya, terutama terhadap penggemar bola yang sekarang dengan era teknologi internet ini sebenarnya nggak pusing dengan internet. Mereka maunya main bola dan nonton Indonesia di Piala Dunia. 100 tahun lagi pun belum tentu Indonesia bisa main di Piala Dunia U20 ya. Jangan begitu, Pak. Masih kalah sama Vietnam, Pak. Di Asia aja itu. Tragis amat ngomongnya. 100 tahun Memang lagi betul. belum tentu. Belum tentu bisa 100 tahun lagi pun sebenarnya. Girang hatiku. Ada yang bilang 200 tahun lagi pun belum bisa. Saya kurang separuh. Ini yang saya dengar 200, tapi saya kurang. Tambahi, Pak, kasih bonus sampai kiamat belum tentu, Pak. Iya. Jadi sekarang dibuang percuma, ya. Dibuang percuma dan banyak orang penggemar bola, Pak, biarpun dia muslim marah. Gitu, Pak Paul. Marah mereka. Jadi kita gunakan momentum itu. Nanti saya jelaskan pelan-pelan ya. Walaupun saya ringkaskan tapi pelan-pelan saya jelaskan. Jadi kita sekarang harus menggunakan YouTube untuk menjelaskan bagaimana banyaknya kerugian dan membuat persepak bolaan di Indonesia tidak maju karena ideologi kanku. Nah, betul tadi Pak Santi Amer mengatakan bahwa boleh juga dilihat di situ, tapi kalau dari sejarah ya, dari sejarah ideologi ya. Tapi mungkin saya ngomongnya begini. Presiden Indonesia welcome kok dengan Israel. Jokowi itu welcome dengan Israel. Kok kepala daerah bisa menolaknya sih? Nah, ini udah aneh nih, ya. Bahkan Bapak Jokowi sudah tahu bahwa Israel akan tampil udah sejak lama. Kok mendadak jadi ditolak?
berarti ada apa-apanya nih ya. Lalu mengenai Soekarno, ya. Soekarno itu dulu ya takut loh memasukkan 7 kata. Ya. Yang sering saya katakan memang dari sejak sensus 1930 Muslim itu hanya 40%, sisanya itu walaupun Kristen cuma 2%, tapi non-Muslim itu 60%, dan yang paling banyak adalah agama Indonesia asli, termasuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebatinan, Sunda Wiwitan, Kejawen, dan sebagainya. Dan itu sekarang masih ada. Itulah makanya betul yang tadi Ibu Tumbar mengatakan KTP, kolom KTP dihapuskan saja. Ini yang paling cepat ya. Saya ngomong yang paling cepat dan bisa dikerjakan ya. Kalau bikin, saya setuju dengan Pak Santi Amer, jadi ada satu ormas yang bisa mencalonkan kepala daerah, tidak berbasis partai, setuju. Tapi mungkin itu harus dibangun lebih lama. Ini yang cepat-cepat. Kolom KTP. Kan Bapak Jokowi sudah ada istilahnya, udah ada indikasi memang dia nggak ada masalah dengan Israel. Bahkan menurut saya, dengan sikap Bapak Jokowi membuat takut Megawati. Karena dia sudah kehilangan fee. Terbukti sekarang kan mulai diatur-atur bagaimana penolakan Israel itu bukan karena memang gara-gara penolakan Piala Dunia itu ya. Maksudnya tadi tekanan Piala Dunia supaya Israel disingkirkan, lalu Indonesia jadi menang politik, Indonesia bisa main. Ya. Ternyata gagal. Wah, dia takut. Ya. Akhirnya dirubahlah narasinya. Tetapi Megawati sendiri jadi terevaluasi ketika dia sebagai turunan Soekarno, ya darah dagingnya Soekarno, ternyata sudah nggak laku lagi sekarang. Kalau membenci Israel, saya tunjukkan tadi, pecinta bola udah nggak pusing lagi dengan Soekarno itu yang membenci Israel. Bahkan Megawati kan namanya sekarang ini saya sering ngomong Alvin Tover. Megawati ketinggalan ya one step ahead behind. Dia ada di belakang. Udah sepertinya kehilangan visi untuk membawa PDIP kemana. Jadi kalau nanti Bapak Jokowi tidak pensiun, maksud saya Bapak Jokowi pensiun kalau nggak 3 periode ya. Karena kan sudah kehilangan Ganjar kita sekarang ya. Jadi kita mau mendorong 3 periode. Kalau nggak bisa ya nggak tahu. Tapi masih ada calon. Nanti saya ngomong ya masih ada strategi ya supaya khilafah ini jangan menang ya. Karena mereka sudah terdesak dari dulu. Makanya kolom agama di KTP diharuskan dan nggak boleh menuliskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kalau dituliskan saja, ini menurut pengakuan PAN, Ketua Umum PAN, yang sekarang jadi Menteri Perdagangan. Itu Muslim langsung turun 70%. Kalau saya bilang itu di bawah 50% kalau saya bilang. Karena Kristen sendiri yang dulu tadinya 2%, udah 30%. Dan yang namanya beragama Indonesia asli itu masih banyak. Jadi KTP itu hanya sekedar untuk seolah-olah secara statistik mereka masih mayoritas. Muslim itu mayoritas, padahal tidak. Itulah makanya banyak sekali yang aneh-aneh. Seperti sekarang penolakan Israel, penutupan patung, penutupan rumah makan ya, pada bulan puasa dan sebagainya ya, atau tadi juga di sekolah dilakukan ini dan itu ya. Sebab saya mau kasih contoh bahwa yang namanya Roma Irama itu dari SD sampai SMA di sekolah Katolik. Rizik itu di SMP-nya di sekolah Kristen. Ya. Kalau dasarnya sudah radikal ya nggak bisa. Itu maksudnya saya ngomong. Jadi betul juga, tapi kan sekarang kita ngomong yang realistis dulu yang bisa kita lakukan. Saya koreksi sedikit Pak Gajah Mada. Sebentar Pak Robert, sebab ini antriannya masih banyak. Ada Jamie Lannister sama Karni Ilyas TV. Biar lanjut Gajah Mada, singkat padat jelas. Ya, Jokowi salah itu. Ya, nggak apa-apa, biar salah nggak apa-apa. Ya maksudnya statementnya salah karena Pak Jokowi tahu
katanya alasannya untuk meniadakan ini karena dia belum tahu di mana tim Israel akan masuk. Jadi salah kalau bilang Pak Jokowi ya sudah tahu. Itu alasannya, tapi ini jelas salah. Itu aja Oke, Pak. Ya. Dia saya bilang sejarah Israel di main bola di FIFA ya. Israel itu sebenarnya masuk ASEAN Football Confederation. Itu di FIFA-nya begitu. 2017 dan 2019 dia sudah lolos kualifikasi, tapi dibatalkan oleh AFC. Oleh ASEAN Football Confederation. Berarti Asia itu memang rasis. Lalu FIFA memasukkan Israel ya ke UEFA, ke Eropa. Jadi kompetisinya lebih sulit. Jadi kalau sekarang lolos lolos kompetisi ya, lolos liga kualifikasi, maka Israel udah hebat dong mengalahkan tim-tim U20 Eropa sebenarnya. Dan itu bukan hanya Israel yang begitu. Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, itu negara Asia. Atau Eurasia, ya kalau mau, dan dimasukkan bersama Israel dalam kompetisi Eropa. Itu lebih detailnya ya. Jadi sekarang ini sebenarnya itu nggak ada yang saya masih yakin dengan Alvin Toffler bahwa teknologi itu nggak bisa dilawan, agama Katolik aja nggak bisa, makanya jadi Protestan. Apalagi cuma agama Islam yang dibangun dari kebohongan. Misalnya, seperti misalnya sekarang Al-Aqsa. Al-Aqsa itu baru diambil Muslim, direbut Khalifah Muslim itu dari Bizantium. Itu sekitar abad ke-7. Ya, singkatnya begini, Isra Mi'raj itu ya belum ada, maksudnya Masjid Al-Aqsa itu belum ada sebelum diambil Al-Aqsa itu dikuasai oleh Khalifah Islam. Lalu setelah dibangun ya itu berarti kan Muhammad sudah meninggal. Tapi kan narasinya bahwa seolah-olah Isra Mi'raj itu sudah ada pada zaman Muhammad. Itu sekarang dihajar itu. Jadi banyak sekali namanya hoax atau kebohongan yang dihajar di era internet ya, di zaman Alvin Toffler ini, yang mereka nggak bisa tahan lagi ya. Sekalipun tadi diceritakan oleh Ibu Tumbar di sekolah sudah dijejali dengan macam-macam, tapi semakin banyak hoax terbukti, mereka semakin nggak percaya. Itulah sebabnya mayoritas ya penggemar bola udah nggak peduli lagi tuh yang katanya ini Soekarno atau bukan. Sehingga ada beresiko besar. Selain Ganjar gagal jadi capres, Megawati pun tidak akan diteruskan memimpin PDIP. PDIP itu kan dari PDI sebelumnya. Ya. Karena waktu itu era reformasi, Megawati punya visi, ya, dan meyakinkan generasi saya, makanya dia jadi ketua umum. Sekalipun dijegal oleh Suryadi, PDI. Ya, akhirnya jadi PDIP. Nah sekarang kelihatan Megawati sudah nggak punya visi lagi ke depan. Dia masih bawa-bawa Soekarno, bawa visi bapaknya yang anti Israel, udah nggak laku sekarang. Terbukti saya katakan tadi di awal ya bahwa mayoritas penggemar bola itu pengen Israel main. Nah kita pertahankan momentum itu dalam YouTube ini sampai 2024. Itu saja Pastor Paul, terima kasih. Pak Paul, boleh saya lanjut? Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat